Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di kelas Bengkel Excel. Hari ini kita akan bahas bagaimana cara menggunakan VLOOKUP dengan menggunakan dua tabel sumber data. Oke, langsung saja kita ke tutorialnya. Oke, sobat Excel, di sini kita sudah menyiapkan data. Nah, di sini ada berupa ID produk yang sumbernya itu berada pada dua tabel yang berbeda. Nah, di sini untuk E itu ada tabel harga di bagian dari tabel yang berwarna hijau. Sedangkan untuk bagian kategori K itu ada di bagian tabel yang berwarna biru. Nah, kalau kita biasanya menggunakan fungsi VLOOKUP, itu kan sumbernya cuma satu. Nah, contohnya seperti ini Sobat Excel. Pindah kursor ke bagian C5, ketikkan sama dengan, ketikkan VLOOKUP kita tab. Nah, untuk bagian lookup value itu adalah ID produk atau sel C5. Selnya titik koma. Nah, untuk tabel array, pada umumnya kita akan memasukkan yaitu tabel array yang pertama adalah yang berwarna hijau. Jangan lupa kunci dengan tombol F4 di keyboard. Titik koma. Untuk kolom indeks, di sini kita ketikkan 4 karena yang kita ambil adalah harga. Kalau sudah, kita kasihkan titik koma. Masukkan argumen false untuk exact match. Tutup kurung dan bisa kita enter. Nah, untuk data yang kata kuncinya adalah E, itu akan keluar seperti ini Sobat Excel. Nah, coba kita autofill rumusnya seperti ini. Nah, untuk bagian kategori yang ID-nya berawalan dengan K, itu akan menghasilkan error NA. Karena di sini sumber datanya tidak ada. Nah, untuk mengatasinya, di sini kita bisa memanfaatkan yaitu fungsi dari if error. Oke, langsung saja kita kembali ke bagian dari sel E5, selanjutnya tekan F2 di keyboard. Nah, di sini kita diarahkan kembali ke rumus. Pindahkan kursor ke bagian dari setelah sama dengan sebelum VLOOKUP. Kita tambahkan if error, kita tab. Nah, di sini untuk value di sini adalah nilai yang akan kita munculkan pada if error. Karena di sini nilai value-nya atau nilai benarnya dia akan menghasilkan tabel harga di tabel berwarna hijau, maka di sini kita biarkan Sobat Excel. Jadi di sini kita pindah ke bagian belakang atau setelah tutup kurung dari rumus VLOOKUP, kita tambahkan titik koma. Nah, untuk value if error-nya di sini kita masukkan yaitu VLOOKUP dengan menggunakan tabel array atau sumber tabel itu berada di tabel yang berwarna biru. Nah, langsung saja kita masukkan standar dari rumus VLOOKUP. Karena kita sudah berada di sama dengan, berarti kita tinggal memasukkan rumus VLOOKUP. Kita ketikkan VLOOKUP, kita tab. Lookup value-nya tetap yaitu adalah bagian dari sel C5, titik koma, untuk tabel array-nya. Nah, di sini baru kita blok tabel array atau tabel atau sumber data yang berada pada tabel berwarna biru. Nah, setelah kita blok seperti ini, jangan lupa kunci dengan tombol F4 di keyboard. Titik koma. Untuk kolom indeks di sini adalah 3 karena yang kita blok tadi adalah tabel dengan 3 kolom. Jadi kita ketikkan 3 seperti ini. Titik koma, kita masukkan false untuk hasil exact match. Kita tutup kurung untuk fungsi dari VLOOKUP. Tutup kurung selanjutnya untuk fungsi dari if error. Baru di sini kita bisa enter. Nah, kalau kita enter hasilnya untuk E itu tetap akan menghasilkan data dari sumber data tabel yang berwarna hijau. Nah, coba kita autofill sekarang rumusnya. Maka di sini datanya akan sesuai dengan tabel berwarna hijau. Untuk terjual, di sini kita tinggal kalikan saja jumlah dengan harga. Jadi sama dengan D5, kita kalikan dengan sel E5. Kalau sudah di enter dan kita bisa autofill rumusnya. Oke, yang terakhir di sini kita tinggal menjumlahkan dari terjualnya. Pindah saja kursor ke bagian sel dari F21. Tekan secara bersamaan tombol ALT plus sama dengan. Kalau sudah di sini kita tinggal enter dan di sini kita sudah mendapatkan hasil dari terjualnya. Oke Sobat Excel, itu tadi tutorial singkat kita bagaimana cara menggunakan VLOOKUP dengan menggunakan dua tabel berbeda. Oke, kita tadi memanfaatkan if error juga. Kalau Sobat Excel masih bingung dan penasaran, silahkan komentar di bawah atau chat saya via Instagram. Kalau suka silahkan like dan share videonya dan berlangganan dengan cara subscribe channel Bengkel Excel. Oke, semoga tutorial pada hari ini bermanfaat. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya dan terima kasih.